kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan. Oke, di edisi kali ini aku akan berbagi info job guys. Maksudnya mau bercerita. Nah, ini tentang job yang lumayan unik guys, ya, job yang lumayan langka, yang ternyata job ini ada di Taiwan guys. Kenapa saya bilang unik dan langka? Soalnya kalau job pabrik kan udah biasa, terus job konstruksi apalagi udah umum itu ya, job peternakan, job pertanian, terus job pelayaran itu kan juga udah biasa ya, udah biasa kita dengar dan biasa saya jumpai juga. Tapi untuk job kali ini memang benar-benar langka guys, dan saya baru pertama kali juga menemukan job yang seperti ini. Nah, job apa itu? Nah, ini mungkin bisa buat gambaran buat teman-teman yang rencana mau berangkat menjadi TKI ke Taiwan. Jadi begini guys, kemarin itu hari Sabtu ya, hari Sabtu itu kan aku diajak mandor, maksudnya bekerja sama mandor itu benerin rumahnya mandor guys. Nah biasa kan ini mau konien, mau libur Imlek, jadi orang Taiwan itu pada bersih-bersih rumah, terus bangun-bangun rumah, beresin rumah begitu ya. Jadi hari Sabtu kemarin itu aku diajak mandor untuk disuruh bantuin benerin rumahnya lah. Nah setelah saya berangkat, dijemput sama mandor ke rumahnya si mandor itu, sebelum bekerja saya diajak ke toko material dulu guys. Nah ini job yang ini yang mau saya bicarakan ya. Jadi diajak ke material dulu membeli barang-barang yang akan digunakan untuk memperbaiki rumahnya mandor, yaitu beli pasir, terus semen sama bata merah. Nah begitu sampai di material, saya bertemu dengan orang Indonesia di situ. Nah orang Indonesia itu bekerja di situ, saya kira mah kerja sampingan, makanya saya tanya awal pembicaraan itu saya tanya, Indo ya mas, kan saya tanya begitu. Ya mas, Indo. Nah akhirnya saya ngobrol, saya tanya kerja sampingan di sini mas, saya tanya begitu ya. Terus dia bilang enggak mas, memang saya jobnya bekerja di sini. Loh aku kaget, kerja di toko material ini ya, aku kan tanya begitu. Iya di material ini. Nah, akhirnya menarik guys, perhatian saya. Akhirnya saya ajak ngobrol ya. Kalau bikin video kan nggak mungkin ya, kalau bikin video orang namanya dia bekerja terus waktunya juga udah nggak bakalan bisa lah kalau bikin video, soalnya saya juga nggak membawa alatnya juga. Akhirnya saya ngambil buku, saya sama mandor ke situ kan bawa truk ya. Nah, di truk itu ada buku sama ballpoint. Akhirnya aku ambil buku sama ballpoint, saya catat. Nah saya catat, dia suruh cerita, akhirnya saya catat guys. Jadi mas ini ya yang bekerja di material ini, dia berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Nah berasal dari Brebes, Jawa Tengah, yaitu bernama Mas Junet. Nah namanya Mas Junet. Akhirnya saya mulai dari awal pembicaraan itu ke Mas Junet itu, saya bilang, Mas ini sampean tolong cerita proses sampai ke Taiwan itu bagaimana, nanti saya catat terus saya buat
cerita nanti saya upload di YouTube bagaimana? Terus Mas Junednya bilang, ya nggak apa-apa Mas, dia bilang begitu. Akhirnya saya tanya, Mas Juned, bagaimana kok sampean bisa sampai ke Taiwan dan dapat job di toko bangunan itu awalnya bagaimana? Aku kan tanya begitu ya. Nah, akhirnya Mas Juned itu bilang begini guys. Dia berangkat ke Taiwan di job konstruksi ini. Prosesnya itu selama kurang lebih 3 bulan guys. Kurang lebih 3 bulan. Lah terus dapat jobnya ini lah, ini yang menarik. Dapat jobnya ini sebenarnya semacam kayak job calling visa guys. Nah, kenapa bisa disebut semacam kayak calling visa? Soalnya job ini yang mencarikan itu atau yang ngasih job ini adalah istrinya Mas Juned sendiri. Nah, jadi istrinya Mas Juned itu juga bekerja di Taiwan sebagai asisten rumah tangga. Jadi ceritanya itu istrinya Mas Juned kan bekerja sama bosnya. Lah terus bosnya itu punya adik, punya usaha, adiknya itu punya usaha yaitu buka toko material guys. Jadi suatu ketika adiknya bos dari istrinya Mas Juned ini datang ke bos istrinya Mas Juned. Terus ngomong sama kakaknya lah, hitungannya ya, ngomong sama kakaknya. Coba kamu tanya suaminya ya sebut saja suaminya Mbak ini, suaminya Mbak ini mau nggak berangkat ke Taiwan bekerja sama saya bantu saya di toko material lah, kan begitu. Terus akhirnya bos dari istrinya Mas Juned ini bilang ke istrinya Mas Juned, coba kamu tanya suamimu mau nggak ke Taiwan bekerja bantuin adik saya di toko material, kan begitu. Lah akhirnya istrinya Mas Juned ya ngobrol-ngobrol sama Mas Juned lah, mau nggak ke Taiwan nanti bekerja di adiknya bos saya, kan mungkin begitu, adik bosku. Nah, terus Mas Juned oke lah. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan deal, terus numpang proses di PT-nya itu di Jakarta Barat. Tapi PT apa aku lupa guys, soalnya pembicaraannya itu sebenarnya singkat ya, soalnya waktunya kan juga terbatas, orang Mas Junednya bekerja ya. Jadi proses di PT di Jakarta Barat itu sekitar 3 bulan dengan biaya cash guys. Jadi Mas Juned nggak potong cinatras ya, soalnya di cash. Di cash itu sekitar habis kurang lebih 80 juta. Nah itu udah termasuk, dihitungnya Mas Juned itu sudah termasuk bikin paspor, terus medical 2 kali, sama ya biaya yang lain-lain lah termasuk mondar mandir begitu. Soalnya Mas Juned kan dari Brebes, terus PT-nya ada di Jakarta Barat. Akhirnya semua proses selesai selama 3 bulan, terus terbang ke Taiwan dan bekerja di job jaga material ini, bantuin di toko material alias toko bangunan ini guys, bahan bangunan. Nah terus obrolan selanjutnya itu Mas Juned saya tanya, terus kerjanya apa Mas di sini itu, kerjanya sampean apa? Aku kan tanya begitu ya. Lalu Mas Juned itu menjawab, wah kerjanya ya serabutan Mas. Ya
kadang yang ngarungin pasir begitu. Soalnya di Taiwan itu ya guys, di Taiwan itu pasirnya kalau di material ya, kalau di material itu ada yang dikarungin, ada yang diampar. Nah kalau yang dikarungin itu biasanya yang beli ketengan ya, beli misalkan sekarung, 2 karung kan begitu. Kalau yang beli banyak itu biasanya pasir yang diampar begitu. Nah terus 1 karung itu kira-kira 20 kilo lah ya, 20 kilo apa 25 kilo itu ada. Jadi kerjanya yaitu ngarungin pasir, terus tapi nggak setiap hari ngarungin pasir itu guys. Misalkan stoknya udah banyak ya udah gitu aja. Sama bantu-bantu kalau ada orang beli. Misalkan ada yang beli pasir, terus ada yang beli bata merah, terus ada yang beli semen, terus ada yang beli apa yang buat ngecor itu apa tuh, kalau kerikil kecil-kecil itu loh ya. Nah itu pokoknya itu pun juga sudah dikarungi guys. Jadi kerjanya ya semacam kayak gitulah. Mas Junet bilang sih kerja serabutan begitu. Kalau misalkan nggak ada kerjaan, nggak ada orang beli ya nyapu-nyapu apa-apa gitu aja. Jadi kerjanya bisa dihitung ya serabutan gitulah, tapi saya tanya terus istirahatnya gimana? Istirahat mah banyak mas gitu. Jadi kalau misalnya kerjaan udah beres ya saya tinggal nunggu pembeli saja. Kalau tidak ada pembeli ya saya duduk gitu. Kadang juga cuman nyemprot-nyemprot jalan itu, nyemprot air ke jalan gitu biar nggak berdebu, dia bilangnya kan begitu. Nah terus masalah kerjaan sudah saya tanyakan, akhirnya lanjut ke fasilitas. Nah saya tanya mesnya gimana, aku tanya begitu kan. Kalau mesnya gratis mas, tidak bayar. Mesnya itu di sini juga, terus saya ditunjukin itu di sebelah sana itu mes saya. Jadi mesnya itu wujudnya peti kemas guys. Jadi peti kemas kontainer itu ya. Nah itu terus dibikin kamar. Saya tahu orang ditunjukkan itu mes saya di situ. Oh ya memang di lokasi situ ya, di lokasi tempat Mas Junet bekerja itu. Jadi semacam kayak kontainer ya, kontainer terus dibikin kamar. Terus saya tanya kalau musim panas kemarin gimana? Kalau musim panas ya panas mas, tapi kan ada AC-nya begitu. Lah kalau musim dingin ini, musim dingin kalau di itu kan tetap dingin guys, soalnya kan dari besi itu ya, dari logam. Jadi kan dingin ya. Tapi dari bosnya itu dikasih kipas yang panas itu loh guys, yang ada penghangat itu loh. Nah jadi semua fasilitas itu gratis, termasuk mes, termasuk listrik, air gratis, termasuk air minum juga gratis. Air minum itu kata Mas Junet kalau kan pakai galon ya, pakai galon itu kalau habis tinggal ngambil begitu katanya. Nah setelah fasilitas itu sudah, akhirnya Mas Junet juga ngomong katanya juga dapat makan guys, dapat makan 1 kali kalau siang. Kalau siang hari, kalau pagi ya sarapan sendiri, kalau sore pulang kerja itu juga sendiri. Mungkin ya kadang Mas Junet masak atau beli ya. Nah terus obrolan selanjutnya itu saya tanya, lah ini masalah lemburan gimana mas? Kalau lemburan itu sehari cuma 1 jam mas. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu kan kerja jam 8 sampai jam 4. Tapi tutupnya toko ini sampai jam 5. Berarti lemburnya jam 4 sampai jam 5. Jadi
Hari Senin sampai hari Jumat itu lembur 1 jam, hitungannya seminggu lemburnya 5 jam guys. 5 jam ya taruh hampir 600 ya seminggu lemburnya. Nah terus aku tanya lagi, nah ini setiap Sabtu begini kan dirimu masuk mas, nah, ini hitungannya gimana? Aku tanya begitu. Kalau hari Sabtu ini termasuk lembur mas. Nah terus bayarnya berapa? No, dibayar sama bos berapa? No. Dibayar sama bos itu setiap hari Sabtu itu dibayar 1.500. Nah jadi setiap Sabtu itu Mas Junet itu dibayar 1.500, tapi nanti bayarnya sekalian gaji. Soalnya dulu itu kata Mas Junet ditanya, ini kalau hari Sabtu kamu minta dibayar langsung apa digabungin gaji? Terus kata Mas Junet, nanti saja bos kalau sekalian sama gajian begitu. Jadi gajiannya kan setiap tanggal 5 katanya. Nah, termasuk lumayan loh ya. Soalnya setiap Sabtu berarti sebulan kan 4 kali guys. 4 kali udah 6.000. 6.000 terus yang lembur harian itu taruhlah 600 ya. 600 kali 20 kan 20 hari ya. 1 bulan. Kalau dipotong hari Sabtu Minggu kan sekitar 20 hari. 6 kali 4 12. 12 sama 12 24. 2.000-an loh. Lemburnya berarti sekitar 8.000 sebulan. Termasuk lumayan juga loh guys itu. Terus saya tanya lagi, lah ini potongannya apa saja mas? Nah potongannya ya cuma agent 1.800, kan masih 1.800 ya, soalnya kan belum 1 tahun. Terus pajak 1.400-an katanya, 1.400 atau 1.500 gitulah. Terus askes astek, ya udah itu aja mas nih. Ya berarti sekitar di bawah 5.000 lah potongannya per bulan. Jadi kalau dihitung-hitung guys ya, dihitung-hitung ini termasuk lumayan loh ya. Soalnya apa? Soalnya setiap Sabtu itu masuk ya, masuk 1.500. Terus lemburan jamnya itu Senin sampai Jumat itu kan lembur 1 jam ya. Lembur 1 jam kan taruh 600. Berarti termasuk lumayan guys. Nah terus setelah masalah lembur sudah, masalah fasilitas sudah, nah akhirnya saya tanya masalah bahasa lah. Soalnya kan dia baru ya. Akhirnya saya tanya, kerja di sini tuh sampean ngerti bahasa nggak mas nih? Paham bahasa apa enggak nih? Waduh aku nggak tahu mas bahasa sama sekali, dia bilangnya kan begitu ya si Mas Junet. Lah akhirnya saya langsung tanya lagi, lah kalau nggak bisa gimana dirimu komunikasi sama bosnya itu, misalkan disuruh ngangkat apa disuruh ini gimana nih? Kalau masalah disuruh-suruh bosnya langsung nunjukin mas, misalkan disuruh ngangkat semen ya, suruh ngangkat semen bosnya nunjukin, misalkan ada orang beli 2 karung apa 3 begitu, nunjukin jari suruh ngangkat pakai bahasa isyarat begitu. Terus misalkan ada yang beli pasir juga begitu, langsung ditunjukin itu pasir 2 karung 3 karung begitu, pakai bahasa isyarat aja mas. Nah tapi ya aku sedikit-sedikit sekarang udah paham mas. Nah, dia bilangnya begitu. Tapi terus saya bilang begini, ya iyalah soalnya kan begini mas, sampean kan kerja di lingkup yang ini aja, maksudnya setiap hari kerjanya begini pasti ya tahulah, misalkan pasir itu namanya apa, bata merah apa, semen apa, itu kan otomatis tahu lama-lama. Soalnya kan memang ya hanya kerjaan ini aja yang dipegang setiap harinya. Iya mas, tadinya awalnya dulu wah
gimana ya, saya nggak paham bahasa sama sekali nih. Untung bosnya baik mas, jadi kalau nyuruh itu awalnya dikasih contoh dulu, dicontoh nih, ini nanti ngangkatnya begini, terus ini kerjanya begini. Tapi seiring berjalannya waktu saya juga udah hafal mas ini. Jadi ya rutinitas tiap hari itu akhirnya jadi paham dengan sendirinya guys. Nah terus akhirnya perbincangan saya dengan Mas Junet itu cukup, soalnya apa, saya juga sama mandor saya juga langsung diajak, udah belum ya, tapi sebelumnya saya juga ngomong sama mandor, eh, bos saya ketemu teman orang Indo nih, mau ngobrol dulu sebentar, nanti mau saya masukin di YouTube nggak apa-apa. Nah, terus mandor bilang nggak apa-apa silahkan begitu. Akhirnya ya udah saya ngobrol sama Mas Junet itu. Nah, terus setelah obrolan selesai akhirnya ya sudah, saya sama mandor pulang. Jadi intinya guys ya, intinya job ini sebenarnya ini enak loh ini. Maksudnya dari segi kerjaan ya, dari segi kerjaan saya ngelihat dengan sendiri itu nggak begitu berat. Nggak begitu berat, terus fasilitas yang diberikan dari bosnya itu juga termasuk bagus ya termasuknya, soalnya mesnya kan juga nggak bayar, masih dapat makan juga ya. Terus lembur juga setiap hari Sabtu dan Senin sampai Jumat kan ada lembur 1 jam. Ini sebenarnya job yang bagus, cuman ya itu tadi saya katakan job ini adalah job yang langka, dan saya juga baru pertama kali ketemu sama job yang begini nih. Soalnya ini job yang langka dan unik lah. Kalau job-job pabrik ya udah biasa, seperti yang saya bicarakan di depan tadi kan udah biasa. Tapi kalau yang job di jaga di toko material kan ya baru ini saja saya ketemu dengan job yang begini. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, tetap semangat dalam prosesnya. Semoga video ini bisa menjadi gambaran ya, bila mana ada job yang seperti ini lah, ini sudah punya gambaran, sudah punya oh ya kerjanya seperti ini gitu, sudah punya gambaran di teman-teman semuanya. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, tetap semangat mengikuti proses. Semoga dapat job yang asik dan menarik. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye, terima kasih.